Dari yang pertama, saya mulai yang senior ini ya. Dari nama beliau Dr. Haji Taslim. Di biodata ini ditulis pekerjaan wira swasta. Saya kenal pekerjaan beliau adalah dokter. Makanya yang dipanggil salah satu adalah menarik karena beliau dokter tetapi juga terjun di dunia usaha. Ini yang menarik. Nanti Anda bisa banyak lah ya informasi yang bisa kita gali, kita minta petua-petua dan sebagainya. Jelas beliau ini dokter ya, bukan hanya berusaha, dokter. Ini sambilan berwirausaha. Tapi nantilah kita tanya, enak mana? Nah ini kan nantilah ditanya ya. Pendidikan, riwayat pendidikan beliau S1 tahun 1992 ya, jurusan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Ada beberapa pengalaman organisasi semasa SMA. Waktu SMA, Pak Dokter ini juga pengurus OSIS ya. Pernah juga pengurus PPMI. Ini tahun 92, kalau di OSIS tahun 91. Di perguruan tinggi, beliau ketua angkatan 83 ya, sorry ya. 83. Kemudian beliau juga bergabung di HMI di tahun 1884. Kemudian ini beliau juga bergabung di Senat ya. Kemudian beliau juga bergabung di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, ini tahun 86. Pengalaman organisasi, profesi dan kemasyarakatan, beliau ketua ID cabang Wajo tahun 2013-2017. Kemudian PDUI tahun 2012 sampai 2013. Di PMI beliau juga bergabung dari tahun 2016-2017. Kemudian pengalaman pekerjaan atau bisnis yang digeluti. Jadi Anda bisa lihat ada motif di depan itu juga punya beliau ya. Ini digeluti dari tahun 96. Beliau juga pernah kepala puskesmas. Ya, ini tahun 93 sampai dengan tahun 95. Direktur Rumah Sakit Tarbiyah ya, tahun 96 sampai tahun 2000. Kemudian beliau juga ini developer ya. Jadi rumah-rumah yang sekitar sini itu jualan beliau ya. Jadi ini nih ya, bukan hanya bisnis ini tuan tanah juga ya. Jadi bisnis yang ada, perumahan ini yang di sebelah itu juga punya beliau juga ya. Kemudian bendahara koperasi ini tahun 2000, kemudian ketua koperasi 2005 sampai sekarang. Kemudian beliau juga adalah owner dari Ince Cafe yang kebetulan kita tempati hari ini ya. Jadi itu sekilas ya. Saya juga tentu masih ingin bertanya-tanya, Anda juga mungkin masih ingin bertanya-tanya nanti ya. Kemudian saya pindah ke narasumber kita yang kedua ya, junior ini ya. Beliau Muhammad Isa Ansari SE. Jadi beliau ini pekerjaannya motivator ya. Jadi beliau juga sudah mulai untuk konsultan bisnis ya. Jadi selain itu beliau juga ini sebenarnya guru ya. Jadi Anda kalau mau bertanya, mereka juga banyak informasi. Pendidikan di Universitas Muslim Indonesia, jurusan Ekonomi Manajemen. Waktu sekolah SMA, beliau ini ketua OSIS. Ya.
Jadi jangan salah lah, yang pantas saya panggil ya. Di perguruan tinggi, ini beliau juga ini bergabung di Senat. Ini di tahun 2000. Wah, saat ini saya baru mahasiswa baru ini, masih gundul. Beliau sudah di Senat. Ya, kemudian di PMI juga bergabung ya di tahun 2007. Kemudian selain itu beliau juga ini adalah owner lapak Android. Jadi yang senang-senang Android bisa konsultasi juga nanti ya. Dokter itu biasanya kalau dalam pikiran saya itu ya akan menggeluti dunianya itu dengan lurus. Ini sedikit ada ya. Ini kalau saya membayangkan, mengistilahkan dalam mungkin istilah biologi, ada mutasi, ada mutan berbelok ke arah bisnis, dan bisnisnya kalau umpamanya biasanya dokter ini bisnisnya ya seperti lazimnya mungkin ada apotek, rumah sakit. Biasanya lurusnya ke situ arahnya, ya benang merahnya ke situ. Tapi beliau ini bukan, sampai kafe ini beliau rintis perumahan. Mungkin saya juga curiganya ini jual beli tanah dan sebagainya, ini pastilah ada hubungannya dengan dunia developer ini, pastilah ya. Jadi selain memperkenalkan diri lebih lanjut, nanti saya akan persilahkan kepada Bapak ini yang pertama ini, kok bisa ya ada dokter punya bisnis ini? Apa enggak dilarang sama undang-undang gitu? Atau memang karena jiwa beliau ya? Nantilah, ini pertanyaan pertamanya barangkali ya, kenapa bisa itu punya bisnis ya? Ya, yang kami hormati Bapak pembicara, yang kami hormati Bapak moderator dan bapak-bapak dan ibu-ibu guru SMA Negeri 3 sekarang ya, karena dulu SMA 2. Kemudian marilah kita pertama-tama kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara yang sangat, boleh dikata sangat penting karena kita punya masa depan. Kemudian mengirimkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas beliau kita mendapat bimbingan dalam kehidupan ini. Ya, untuk menjawab pertanyaan daripada Bapak moderator, alangkah baiknya saya perkenalkan diri dulu. Namun sudah tadi bahwa nama Dokter Taslim, kemudian dokter itu sekarang sudah lain cara kesarjananya. Sekarang itu bisa tidak jadi dokter, jadi sampai S.K. sarjana kedokteran, bisa lanjut ke S2 tanpa jadi dokter. Dulu karena masih kurang dokter, diwajibkan. Jadi setelah dokter Andesmed istilahnya, dia praktek di rumah sakit, jadi dokter, hilang dokter Andesmed. Sekarang dokter di belakangnya ada esket. Nah, itu perbedaan. Kemudian untuk mempersingkat jawaban pertanyaannya beliau, bahwa memang dalam undang-undang kedokteran, terutama Sumpah Dokter dengan Etika Kedokteran, bahwa dokter dilarang berbisnis. Makanya Bapak moderator mungkin sudah tahu kenapa saya bisa begitu. Ada titik komanya. Dilarang dokter bisnis dalam menjalankan profesi kedokteran. Jadi anak-anak sekalian mungkin sudah mengerti
bahwa dalam menjalankan profesi kedokteran umpamanya di rumah sakit, di puskesmas atau praktek yang saya laksanakan sekarang itu dilarang sama sekali untuk memperdagangkan namanya pasien. Nah, makanya di situ batasannya. Kemudian di luar daripada itu, ya boleh-boleh saja. Tidak ada undang-undang yang melarang, baik undang-undang kesehatan maupun undang-undang yang lain, kemudian etika, profesi, kedokteran, kemudian sumpah dokter, tidak ada yang melarang, boleh saja. Tapi jangan digabung. Artinya di dalam pemeriksa pasien itu kita juga bisnis kan, pokoknya obat-obat tidak perlu. Ditambah supaya banyak keuntungan. Nah itu, jadi situ batasannya anak-anak sekalian, supaya nanti kalau melanjutkan studi jadi dokter juga boleh-boleh saja, tapi harus dipisahkan dan batasannya itu harus tegas. Tidak boleh bilang 50-50, boleh menyeberang dari profesi kedokteran dengan bisnis. Tidak boleh. Dari mana kita ambil uang? Jadi ada istilahnya di dalam kewirausahaan, modal itu bisa dicari. Jadi modal bisa dicari. Kita cari orang-orang yang teman-teman kita yang doib, umpamanya punya duit dan bisa membantu kerjasama dengan kita tanpa terlalu membebani. Kemudian yang kedua bisa juga dilaksanakan, artinya bagi keuntungan, boleh. Kemudian langkah berikutnya kita bisa menghubungi seperti BUMN yang ada yang bisa membantu kita. Itu sangat ringan persyaratannya. Kemudian koperasi boleh. Kemudian perbankan yang terutama. Sekarang ada 2 perbankan yang konvensional dengan syariah. Kita pilih yang mana betul, yang mana menurut keyakinan kita. Kemudian yang kedua yang saya terapkan waktu mau membuat satu usaha, bahwa jangan mudah putus asa. Setelah kita merencanakan, artinya jangan kita usahakan supaya bagaimana keberhasilan itu bisa dicapai. Karena kalau baru tantangan kecil, surat izinnya saja sudah kita bukan dipersulit, ya memang persyaratan dari tata kota umpamanya begitu. Bumi sebenarnya dari selatan sebagian kecil, ya sebagian besar atau menengah. Nah, tidak dicerita sekarang. Jadi ada pegawai butik, ada koperasi, kemudian developer, pengawas tukang, dan lain-lain, kemudian ICKB, berapa karyawannya. Nah, itu membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran. Kita membantu pemerintah, kemudian membantu juga masyarakat. Saya kira untuk sementara nanti dilanjut oleh Bapak Moderator. Itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah banyak nih bayangan, ya. Sudah banyak bayangan yang kita bisa sinkronkan dengan pengetahuan kita sebelumnya. Ada yang menarik bagi saya tadi, bahwa ternyata yang banyak menjadi persoalan, banyak menghalangi kita adalah mindset kita yang selalu mau cari kerja. Nah, ini juga menjadi penghalang dalam dunia yang luas. Dunia bisnis ini adalah dunia yang paling luas. Tidak ada batasannya orang kalau mau berbisnis. Bisnis itu apa saja boleh. Tapi kalau tidak diatur dalam undang-undang, ya. Di sesi yang kedua saya mau tanya ini pada pemateri yang kedua. Ini bangkrut menjadi momok yang sulit dilawan, apalagi pemula.
Kalau yang sudah terlanjur berbisnis ini kan enak ini, sudah punya pengalaman besar, tahu bagaimana mengatasi. Tapi yang pemula ini menjadi momok yang besar. Pemula itu selalu berpikirnya negatif thinking lah, kira-kira begitu ya. Orang yang nggak pernah, kira-kira nggak pernah pacaran, selalu pikirnya gimana nanti putus, gimana. Orang yang baru mau bisnis selalu pikirnya juga di mana dapat modal, bisnis begini sudah ada, nanti jangan-jangan saya rugi kalau bersaing dan sebagainya. Ini yang saya mau tanyakan kepada pemateri yang kedua, sekaligus mungkin nanti akan memperkenalkan diri lebih lanjut. Saya aja mau memperkenalkan beliau ini juga ada hubungannya dengan kedua dunia kedokteran. Jadi pemateri kita ini dua-duanya ada hubungannya dengan dunia kedokteran. Beliau ini punya istri dokter, ya. Jadi sama-sama lah. Cuman saya ini, yang saya juga ada hubungannya dengan dokter. Saya selalu mutu dengan dokter kalau lagi sakit. Itu, ya. Jadi sama-sama tiga ada semua hubungannya dengan dokter. Satu pak dokternya, satu punya istri dokter, satu butuh dokter kalau sakit. Kira-kira begitu. Ya, saya persilakan kepada narasumber kita yang kedua. Saya sebagai motivator, mudah-mudahan hari ini saya bisa memotivasi kalian, memotivasi siswanya ini. Kalau pak dokter nggak usah dimotivasi, ya, usaha dong. Memotivasi ini siswanya saja. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Sari, diundang sebagai motivator dan mudah-mudahan berhasil hari ini. Kemudian biografi saya tadi sudah dijelaskan sedikit, nggak usah terlalu banyak karena masih muda ceritanya, jadi belum banyak profesinya. Kemudian hanya saya bilang, kemarin tadi disebutkan bahwa saya pernah jadi ketua OSIS. Kebetulan ketua OSISnya di sekolah kalian. Ya, saya pernah jadi ketua OSIS di SMA. Sebelum kita masuk ke materinya, yang pertama saya ingin tanyakan dulu, untuk siswa yang ada di dalam ruangan ini, ada tidak yang kenal dengan saya? Tidak ada. Pelajaran yang pertama kita dapat hari ini, bahwa jangan terlalu percaya diri, ya. Jangan terlalu percaya diri bahwa Anda terkenal. Karena hari ini ternyata tidak ada pun satu orang yang mengenal saya di ruangan ini, ya. Oke, kita lanjut tentang kewirausahaan. Kewirausahaan ini sangat penting sekali buat adik-adik sekalian diperkenalkan. Dan yang terpenting pada hari ini, Anda sebagai siswa angkatan sekarang sangat bersyukur sekali karena Anda mendapatkan pengetahuan kewirausahaan sangat cepat sekali. Seperti itu. Saya waktu saya sekolah tidak ada materi kewirausahaan dikenalkan, sehingga hari ini saya baru mau belajar tentang kewirausahaan. Beruntung Anda baru kelas 1 sudah dapat materinya, dan mudah-mudahan ini bisa mempengaruhi mindset Anda, bisa mengubah tadi dari pola pikir zaman dulu ke zaman yang baru. Kaum milenial sekarang yang tahun kelahiran 80 sampai 2000 kan rata-rata mereka bekerja di part time. Tidak ada nih mau bekerja yang selalu ikut atasannya, terlalu ribet ya menjadi karyawan, terlalu ribet menjadi karyawan. Jangan. Kalau saya tanya hari ini, kalau yang baju merah ini cita-cita menjadi apa? Mau cita-cita jadi apa? Tentara. Kalau yang kita, ya polisi. Sebelahnya apa? Jadi dokter. Kalaupun saya teruskan ke belakang, mungkin tidak ada mau jadi pengusaha. Semuanya akan mau jadi karyawan. Yang dimaksud dengan karyawan itu adalah bekerja pada orang lain. Yang dimaksud dengan pengusaha itu adalah bekerja untuk dirinya sendiri dan untuk karyawannya, dan jadi untuk diri Anda dan untuk orang lain. Ada nilai ibadah nanti Anda dapat ketika jadi pengusaha. Seperti Pak Dokter yang sudah jadi pengusaha, mereka mempekerjakan orang. Mempekerjakan orang berarti menggaji orang. Menggaji orang untuk makan anak istrinya berarti ibadah. Nilai ibadahnya ada untuk Anda menjadi pengusaha. Yang mesti Anda lakukan sekarang, mengubah pola pikir dulu. Pola pikir itu adalah yang mindsetnya selalu mau menjadi karyawan. Iboji menjadi anak buah.
Itu yang pola pikir kita yang salah dari dulu. Apa resiko jadi karyawan? PHK, pemutusan hubungan kasih. Salah. Pemutusan hubungan kerja. Itu juga momok yang paling menakutkan ketika kita menjadi karyawan. Tidak datang tepat waktu, tidak menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, tidak apalagi tidak menuruti bosnya. Itu kan juga akan membuat Anda akan di PHK. Sama-sama ada risiko. Ini yang masalahnya juga kadang kita tidak tahu apa sih sebenarnya perbedaan antara kreatif dan inovasi. Memang ada sedikit saja persoalan di sini tentang kreatif dan inovasi. Kalau kreatif itu sebenarnya mengubah saja model, itu sudah kreatif namanya. Bukan saja kreativitas saja yang dibutuhkan. Sama kan yang di Jalan Bongis ini, kalau Anda pernah datang ke Makassar, ada kafe Prancis di sana namanya Abnormal. Abnormal itu namanya saja, penamanya saja orang sudah apa sih sebenarnya di situ? Ternyata ketika saya pernah masuk di situ, jam 9 malam saya masuk, antri kita makannya, apa menunya, konsepnya bagus sekali. Kalau di Sengkang ini tidak ada kalau bagus konsepnya kalau dibandingkan dengan Abnormal di Bongis ini. Tapi menunya di situ mie siram, sama dengan di kantin-kantin sekolah Anda seperti ini, mie siram saja, harganya 11.000 nanti mampu. Tapi dia banyak variasi-variasinya. Mie siram yang di kaldu apa itu namanya, sari mie, indomie, ini yang disiram dia. Ada konsep kafenya, ditambah wifi, ditambah dengan desainnya di dalamnya, membuat orang betah. Yang persoalannya kan mesti kafe itu mesti pengunjung betah tinggal di dalamnya. Kenapa mesti betah? Karena banyak orang memang sekarang mau ke kafe bukan hanya untuk makan, tapi untuk nongkrong. Makanya konsep kafe ini masih peluangnya sangat bagus memang, karena sekarang konsep kafe tadi yang seperti itu membuat pendesain rumah juga sekarang sudah berubah. Ruang tamu dulu di rumah orang itu besar-besar, sekarang ruang tamu diperkecil. Kenapa? Karena jarang nih nanti orang berkunjung ke rumah, tapi ketemunya di kafe. Ada keluarga datang, oh datang pergi, di mana? Pergi aja makan. Ada tempat makan, apakah di rumah dikasih makan? Bukan, di kafe. Lama tidak ketemu, mau cerita-cerita, datang di warkop, ketemu di sana, tidak datang di rumah. Kenapa? Karena aktivitas kita hari ini sudah padat sekali, mobilitasnya tinggi. Pergi pagi pulang sore, tidak ada kesempatan untuk berkunjung. Salah satu caranya untuk berkunjung adalah datang ke kafe. Makanya kafe itu menjamur, karena memang peluangnya bagus. Karena akan seperti itu nanti. Bagi yang pemula ini, apalagi nanti kalau menggelutinya usaha kuliner, itu peluangnya besar. Bagaimana caranya? Tadi Anda mengubah mindset dulu nih, ubah dulu mindset ubah mindset, kemudian bisa. Karena ketika Anda tidak mengubah mindset susah. Bagian awalnya adalah bermimpi dulu tamu, seperti tadi Pak Dokter bilang. Ada kan lagunya apa lagi Niji? Apa lagunya? Mimpi adalah ya. Oke, terima kasih. Ini juga menjadi benteng yang mesti kita hancurkan. Ini benteng yang mesti kita hancurkan. Pola pikir kita selalu mau jadi pekerja. Nanti dianggap hebat kalau punya kerja. Tapi kalau jual tahu goreng di pinggir jalan tidak dianggap hebat. Ini jadi persoalan. Dan Anda sebagai generasi berikut mulai berubah ini, bahwa kita bersekolah bukan untuk cari kerja. Betapa putus asanya Anda nanti begitu sekolah, selesai sekolah tidak dapat apa-apa. Terus mau apa kita? Harusnya andai saya sekolah mungkin serius, mungkin saya lain lagi ceritanya. Ini pertanyaan berikut lagi saya sama Pak Dokter ini kan. Perhitungan. Pak Dokter pernah nggak rugi dalam bisnis? Apa pernah? Dan
Kenapa nggak kapok dengan rugi itu? Kan biasanya orang kalau ini dipukul kepalanya, mestinya kan berikutnya nggak mau lagi lah, ya. Tapi ini kan sudah rugi, tapi tetap juga mau. Ya ini kan pengusaha ya. Jadi saya ini pertanyaannya apa? Pernah rugi dan kok tak kapok-kapok gitu? Ya. Tapi masih eksis sampai sekarang. Tentu saya rasa ini menjadi dilema, menjadi warna bagi seorang pengusaha. Orang bilang pengusaha kalau takut rugi ya tidak bisa, ya. Kalau pernah rugi tentu pernah, tapi ruginya sedikit, ruginya 10, untungnya 100, ya kan tidak apa-apa itu. Ya, saya persilakan kepada Pak Dokter. Tidak pernah namanya itu terus, tidak pernah, pasti ada pernah mengalami kerugian. Tapi dari situ kalau memang kita punya jiwa ada namanya entrepreneurship, tidak mudah kalah, tidak mudah putus asa yang dia lakukan tadi. Pokoknya kita bagaimana mengusahakan supaya kita untung. Jadi waktu pertama saya karena ditanya kronologi, mungkin tidak masih dalam data. Pertama saya mengalami kerugian waktu karena kebetulan banyak keluarga yang jual seni. Saya bikin elektron itu yang ya berlangsungnya selama 4 tahun. Ripi elektron namanya itu. Jadi di situ kerugian pertama. Kenapa? Karena manajemennya, kemudian personilnya juga ya kita tahu sekarang bagaimana, berhenti pada saat isu candeleng-doleng. Bahwa kita berdosa sebenarnya begitu, namun waktu jalan itu selalu saya ingatkan bahwa jangan harus ada pakaian penyanyinya itu jilbab apa, pada saat ada isu candeleng-doleng stop. Itu alat saya belikan dulu berapa, saya 125 tahun berapa, tahun 95. Bayangkan itu besar, bukan keyboard saya, gendang rem, semua kerugian itu. Pada saat itu kalau kerugian 100 juta lebih, luar biasa bisa hancur, tapi kita punya jiwa pokoknya. Nah itu personil elektron dulu dialihkan lagi menjadi apa namanya itu, sebelum masuk juga di toko serbada. Komunikasi dengan lingkungan sekitar kita, usaha kita bagaimana nanti kalau dijalankan. Kemudian komunikasi yang paling penting. Bangkrut, dipecat di perusahaan Amerika, baru kembali lagi. Ya, kelebihannya Sandiaga Uno kalau saya lihat, karena kita sama-sama pengusaha kecil, pengusaha sukses konglomerat. Baca-baca saya riwayatnya, kelebihannya adalah membeli perusahaan yang bangkrut dari nol, baru dia kembangkan. Itu banyak usaha sampai sekarang berapa nih karyawan, 50.000 lebih karyawannya, sukses sekali. Jadi jangan takut rugi. Saya pernah rugi 3 kali, malah baru awal saya sudah rugi 3 kali usaha, tapi tidak pernah patah semangat. Memulai ya alhamdulillah tidak banyak dijual keuntungan, tapi ya sudah bisa menghidupi keluarga dengan karyawan. Bapak tadi jelaskan bahwa mudah-mudahan ada manfaatnya, minimal jariah. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Menurut adik tadi, pasar adalah tempat bertemunya antara pembeli dan penjual melakukan kegiatan transaksi. Oke, kita sepakati benar ya. Tapi sekarang sudah bisa tidak benar, ya? Karena
Sesuai dengan pengertiannya, pasar sekarang ada nih pasar yang tidak ketemu antara penjual dan pembelinya, melakukan transaksi. Apa namanya? Pasar online. Berarti pengertian itu akan punah, seperti itu. Berubah, dan percepatan itu cepat. Orang-orang yang tidak ikut percepatan itu akan punah. Banyak tadi yang sudah dijelaskan saudara moderator, termasuk pengambilan uang. Dulunya kita ambil uang, sekarang setor tunai bisa. Masuk di gerbang tol, dulunya kita pakai uang dan ada pegawainya menukarkan karcis dengan uang yang kita tukarkan. Sekarang sudah ada menggunakan kartu. Semua kan seperti itu. Sehingga adik-adik sekalian mesti cepat berubah, kan? Mesti berubah. Mengubahnya termasuk persoalan mindset tadi, mengubah pola pikir tadi. Jangan selalu menjadi karyawan. Jadi karyawan, kita harus mencoba untuk menjadi pengusaha, owner. Ya awalnya pasti dari usaha-usaha kecil, kan? Usaha kecil. Dalam persoalan kewirausahaan, yang pertama untuk adik-adik ini, yang pertama karakter dulu ya. Karakter pengusaha itu tidak mudah menyerah. Yang kemudian yang kedua adalah ya berani mengambil risiko. Kemudian yang ketiga adalah inovasi dan kreatif, seperti itu. Kemudian setelah Anda karakter ini sudah dimiliki oleh adik-adik, yang Anda lakukan selanjutnya adalah melihat peluang usaha. Kalau jadi seperti saya guru, gajinya ada batasannya. Naik gajinya itu menunggu waktu dan sebagainya. Ada syarat-syaratnya. Jadi pengusaha tidak ada syaratnya gaji. Semakin tekun, semakin giat, maka hasilnya juga semakin banyak. Ya, jadi itu sebagai penutup dari saya. Sebelum kita mengakhiri, saya ada kenang-kenangan buat Bapak pembicara kita. Ya, saya mengundang ke depan, mungkin sebelum kita membaca doa ini ya, saya mengundang ke depan penanggung jawab program Ibu Nurdiana untuk menyerahkan kepada Pak Dokter. Mungkin ini sebagai kenang-kenangan, biar besok kalau bisa dilihat, disimpan, kelihatan bahwa kita pernah bersama. Ya. Kita beri aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di tempat ini kami hendak menyelenggarakan acara. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan limpahan rahmat-Mu, anugerahkanlah kesehatan dan keselamatan kepada kami. Kegiatan ini hingga dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah pertemuan ini bermanfaat yang penuh dengan keridhaan-Mu. Dengan hasil dari kegiatan kewirausahaan ini, jadikanlah kami siswa-siswi yang sejahterakan masyarakat. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pejuang dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah ya Allah ya Muhyi, Engkau Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Karena Waqina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mungkin dari seksi konsumsi bisa dibagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Saifullah.
perwakilan dari kelas 10 dalam program kewirausahaan SMA Negeri 3 Wajo. Dan saya sendiri bernama Andi Muhammad Kamdani. Saya perwakilan dari kelas 10 MIPA 6 yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan kewirausahaan SMA Negeri 3 Wajo. Dan saya, perkenalkan nama saya Andi Uningrat, perwakilan dari kelas 10 MIPA 3. Adik, apa manfaat dari kegiatan tersebut ini? Baik, saya pribadi atas nama Saifullah, kelas perwakilan dari kelas 10 MIPA 3 sangat-sangat mendapatkan manfaat dari kegiatan ini karena di sini karena pada tahun ke tahun nantinya kita akan berlawanan dengan teknologi karena semakin zaman semakin berkembangnya teknologi semakin berkembang, jadi dari sini kita akan berlawan dengan teknologi. Jadi dari situ kita harus mempunyai inovatif atau kreatif untuk maju ke depannya jadi seorang pengusaha. Kalau saya pribadi yang saya dapatkan dari kesempatan besar mengikuti sebuah kegiatan ini, saya di sini sebagai calon pengusaha muda dan tadi adalah kita bisa menyaksikan pematerinya adalah pengusaha besar. Kita bisa mengambil sebuah kesimpulan apa yang masalah yang didapatkan dari pengusaha besar, kita bisa menghindarinya dari awal sehingga diupayakan semaksimal mungkin tidak terjadi kesalahan pada usaha kita yang akan kita jalankan nantinya. Dan menurut saya, setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya mengambil sedikit kesimpulan bahwa seorang pengusaha itu tidak semuanya harus bekerja, tidak semuanya harus memiliki profesi yang tinggi. Seorang pengusaha pun tidak semuanya harus mengeluarkan modal cukup besar untuk melakukan sebuah usaha, karena usaha menurut saya itu adalah kreativitas dan inovasi untuk kita melakukan apa yang ingin kita lakukan untuk masa depan. Apa saja materi yang Adik bisa dapatkan oleh moderator tersebut? Dari saya pribadi, saya sangat mengingat yakni adalah yang pertama, jangan wujudkanlah mimpi kalian. Artinya kalian harus selalu bermimpi bahwa mimpi kalian itu harus kenyataan. Dan yang kedua, ada tadi sedikit pesan bahwa kemiskinan itu bukan kesalahan mutlak dari kita. Jadi saya terlahir miskin itu bukan kesalahan dari saya, bukan kesalahan dari orang tua, tapi kesalahan pribadi itu adalah jangan mati dalam keadaan miskin. Kalau yang paling saya petik dari kegiatan ini bahwa jika kita bermimpi dan jika kita ingin mewujudkan mimpi itu, segeralah bangun dan kejarlah mimpi itu. Jika kita tidak ingin terus itu hanya menjadi sebuah mimpi, lanjutkanlah mimpi itu menjadi mimpi terus menerus. Menurut saya, jika kita ingin berhasil, kita harus berani gagal, karena kegagalan adalah suatu keberhasilan yang tertunda. Yang bisa dipetik sangat banyak sebenarnya. Pertama dari pengalaman, kemudian teori konsep, kemudian mental spiritual, kemudian inovasi dan produktivitas yang perlu dikembangkan kalau jadi pengusaha. Sementara mindset yang kita merubah adalah mindset yang menyatakan bahwa selamanya pengusaha itu ada ketakutan kerugian, permodalan dan lain-lain sebagainya. Itu harus kita rubah semua. Jadi saya kira itu saja. Apa motivasi Bapak dan apa harapan Bapak untuk adik-adik di yang tadi? Harapannya minimal yang hadir ini ada beberapa tadi yang menyatakan bahwa bercita-cita jadi pengusaha, dan itu akan kalau perlu diusahakan minimal 50% karena kemampuan daripada daya tampung pemerintah untuk pegawai negeri tidak terlalu banyak. Jadi saya kira begitu harapan kita supaya banyak pengusaha-pengusaha muda. Hari ini adalah kegiatan motivasi dari kewirausahaan. Kebetulan hari ini saya diundang oleh SMA 3 Wajo untuk menjadi pembicara sebagai motivator kegiatan SMA kewirausahaan untuk SMA Negeri 3 Wajo. Saya sangat mengapresiasi dari kegiatan ini karena pada saat ini memang siswa atau peserta didik memang seharusnya dari
sedini mungkin diperkenalkan tentang perusahaan. Kenapa? Karena kemajuan sekarang sangat dibutuhkan tentang dunia usaha. Indonesia saja yang jumlah penduduknya 260 juta penduduk, sementara yang menjadi pengusahanya 0,18%, sementara yang dibutuhkan itu sebenarnya ada 2%. Jadi inilah momen yang tepat sekali. Saya sangat apresiasi untuk pemerintah juga telah mengucurkan dana untuk melakukan memilih SMA 3 Wajo sebagai sekolah SMA kewirausahaan. Oke, hari ini kita menyelenggarakan kegiatan motivasi dari kewirausahaan, di mana anak-anak ini kita panggil, kita beri motivasi. Hari ini kita mengundang 2 pembicara. Yang pertama pengusaha, yang kedua adalah dari motivator. Harapannya kita adalah anak-anak mulai mengenal bisnis sejak dini. Kemudian kita juga mulai menanamkan kepada anak-anak kita bahwa berbisnis itu tidak mesti selalu bersaing. Dunia bisnis ini dunia yang begitu luas. Mereka mesti banyak berkolaborasi. Kalau mau bertahan, ya mesti bergandengan tangan. Berbisnis tidak mesti saling menjatuhkan. Mereka bisa berpartner. Menjadi partner yang dapat dipercaya itu menjadi modal yang besar. Ke depan kita berharap ini menjadi inspirasi bagi anak-anak kita menjadi pengusaha. Saya rasa harapan itu besar. Lapangan pekerjaan yang begitu sulit menjadikan pengusaha ini menjadi alternatif yang sangat menjanjikan. Sekolah kami ini nanti harapannya menciptakan pengusaha-pengusaha muda. Pengusaha-pengusaha yang bisa saling membesarkan, menjadi partner di semua lini, sehingga mereka tidak saling menjatuhkan, tapi maju bersama-sama. Sesuai dengan moto kegiatan ini, program ini bermoto adalah maju bersama, hebat semua. Jadi ini adalah capaian kita yang terakhir nanti. Maju bersama, hebat semua. Jadi semua bisa maju dan akhirnya semua bisa hebat. Jadi pengusaha tidak mesti saling menjatuhkan. Saya rasa itu menjadi